Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya sebagai fasilitator di mata kuliah keterampilan dasar praktek kebidanan di Prasat Kateter. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai prosedur pemasangan kateter. Kita mulai saja. Yang pertama kita harus menyiapkan beberapa peralatan ya. Peralatan yang pertama yaitu ini ada kateter ya, kemudian ada handscoon steril, urine bag, kemudian ada spad ya ukuran 10 cc ini, kemudian plaster, ada gunting plaster, handscoon bersih, kemudian kita juga siapkan jeli, korentang dan tempatnya, foam berisi kapas, sublimat, kemudian di sini di bak instrumen steril ada duk berlubang, kemudian ada pinset. Ini kalau mitik ya berisi foam. Kemudian satu lagi ya aquades. Selanjutnya kita lakukan persiapan pasien ya. Jadi kita beritahu dulu prosedur yang akan kita lakukan ya. Kita sapa pasien. Jadi kita dekatkan alat. Kalau kita masih di tempat penyimpanan alat, kita bawa alat ke dekat pasien. Kemudian kita sapa pasien. Assalamualaikum Ibu, kebetulan saya yang jaga hari ini. Nama saya Bidan Ida. Benar dengan Ibu A gitu ya. Jadi kita sampaikan ke pasien bahwa Ibu adalah benar-benar pasien adalah benar-benar yang akan kita lakukan prosedur tindakan ya. Jadi sesuai dengan advice dokter, Ibu harus dilakukan tindakan pemasangan kateter. Tujuannya adalah yang pertama karena Ibu tidak bisa berkemih gitu ya, Ibu tidak bisa mengeluarkan secara spontan, maka Ibu harus dilakukan pemasangan selang Ibu. Jadi biar nanti pipisnya bisa keluar melalui selang. Dan nanti daerah perut Ibu bagian bawah tidak sakit lagi. Gitu nggih Bu nggih. Bagaimana Ibu bersedia? Kalau bersedia Ibu bisa langsung menandatangani lembar inform consent yang sudah disiapkan oleh petugas atau bidan. Kalau Ibu sudah bersedia, kita segera menyiapkan lingkungan. Untuk persiapan lingkungan, tutup pintu, korden, jendela, bila perlu pasang sketsel. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi ruangan. Kemudian apabila ada keluarga yang masih ada di dalam, kita bisa mempersilahkan keluarga untuk keluar sebentar karena akan dilakukan tindakan. Bapak Ibu mohon bisa menunggu di luar dulu karena pasien akan segera dilakukan tindakan. Nanti kalau sudah selesai akan kami panggil kembali. Kalau sudah, segera kita siapkan alat untuk prosedur tindakan. Yang pertama kita cuci tangan ya dengan menggunakan 7 langkah, 2, 3 di air mengalir ya, jangan lupa di kesana Mbak. Ya. Dan enggak ya ini airnya. Oh ya, ada kebetulan. Oke. Itu kita keringkan. Selanjutnya kita bisa mempersiapkan peralatan ya. Kita siapkan peralatan kita ya. Jadi plaster. Jadi untuk pemasangan kateter, ada pemasangan kateter sementara. Jadi setelah dimasukkan urin keluar, kita bisa segera langsung mencabut untuk kateternya. Ada juga dilakukan prosedur pemasangan kateter menetap. Jadi setelah urin dikeluarkan, kita bisa menghubungkan dengan urine bag. Ya. Kita siapkan dulu untuk
plasternya secukupnya ya, nanti untuk fiksasi. Kalau kita tidak ada asisten, ini kita sudah bisa siapkan ya di bak instrumen steril. Ya, kita buka seperti ini bagian ujungnya. Baru kita ambil korentang. Ya, ini kita bisa gas ya. Kemudian langsung kita ambil. Kalau tidak ada asisten, kalau ada asisten kita bisa ambil kateter pada saat sebelum akan dimasukkan ke akan dilakukan tindakan. Kemudian kita bisa nanti ya, kita ini dulu siapkan pasien dulu, kita pakai handscoon DTT, handscoon disposable ya, handscoon bersih ya. Nah, sekarang ibu saya ganti selimut tidurnya dengan selimut mandi ya. Bisa kita ambil dulu untuk selimut tidurnya, nanti kalau kotor bisa kita ganti. Setelah itu kita bisa minta pasien untuk posisi dorsal recumbent ya. Bu, tolong kakinya ditekuk sedikit ya. Nah, ini kalau masih menggunakan pakaian bawah, kita bisa minta izin ibu untuk melepas pakaian bawahnya. Kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa masang perlak dan selanjutnya kita bisa memasang perlak dan pengalas dengan arah menjauhi petugas. Ibu, tolong bawahnya bisa diangkat sedikit ibu. Ya. Pasang perlaknya nggih. Kemudian jika perlu kita bisa pasang ini ya, bantal penahan ya, untuk memajangkan daerah vulva ya. Karena ini tidak tersedia, kita tidak ini ya, tidak masalah dipasang, tidak dipasang tidak ada masalah. Kalau Anda sudah terampil begitu, bisa tanpa memasang itu. Kemudian kita lanjutkan ya, untuk persiapan selanjutnya kita bisa warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar mengenai prosedur pelepasan kateter ya. Jadi kita langsung saja untuk persiapan alatnya ya. Yang pertama yaitu kita siapkan Hancock ya, Hancock, kemudian kita siapkan handscoon bersih dan spek ya. Tidak lupa juga pom berisi kapas DTT ya. Kemudian ada pinset ya, pinset anatomi, perlak dan pengalas. Kemudian juga ada selimut tidur pasien atau selimut mandi ya. Selanjutnya kita setelah menyiapkan
peralatan, kita siapkan pasien ya. Kita mendekati pasien. Ibu, assalamualaikum, nama saya Bidan Ida, saya yang berjaga hari ini. Apa benar dengan Ibu A? Ya, tetap kita tanyakan. Kemudian hari ini karena alhamdulillah Ibu sudah membaik ya, jadi selang pipisnya bisa dilepas Ibu. Nanti Ibu bisa latihan pipis di kamar mandi. Jadi nanti akan saya lepas untuk selang pipisnya. Ngaten nggih Bu nggih. Selanjutnya kita persiapkan petugas ya. Kita cuci tangan dengan air sabun dan di air mengalir. Kemudian kita keringkan. Selanjutnya kita mempersiapkan untuk lepasan. Jadi langsung saja kita siapkan, posisikan Ibu dengan dorsal recumbent, kemudian kita posisikan pasien dengan posisi seperti ini ya. Kita minta untuk menekuk, kemudian kita pasang selimut tidur. Kita buka selimut kita pasang selimut mandi ya. Kita ambil selimut tidurnya. Spek ya, 10 cc, kita keluarkan ini aquadesnya. Ya, sebelumnya boleh ya, untuk urinnya kita bisa kosongkan dulu, kita tampung di gelas ukur ya, gelas ukur, kemudian kita keluarkan seperti ini ya, kemudian kita buang, baru setelah itu kita cabut. Ibu tarik nafas panjang ya, saya lepas kateternya. Hati-hati betul, ujung kateter jangan sampai terkena, kita buang di sampah medis ya. Kita bersihkan daerah vulva Ibu rusak, atau bisa kita lengkapi dengan melakukan vulva hygiene. Ya. Kemudian vestibulum anus. Selanjutnya kita bereskan peralatan. Kita bantu pasien untuk mengenakan pakaian bawah, kemudian celana dalam boleh ya, kita lepas perlak pengalas. Selanjutnya kita rapikan pasien. Kita sampaikan kepada pasien bahwasanya lepasan selang pipis sudah setelah selesai dilakukan. Kemudian Ibu kalau mau BAK, buang air kecil, bisa ke kamar mandi gitu ya. Jadi kita sudah selesai melakukan tindakan. Terima kasih Ibu, kita bereskan peralatan ya seperti tadi.
Kemudian jangan lupa kita dokumentasikan ya, mulai dari kondisi daerah vulva pada saat pelepasan, kemudian adakah tanda-tanda infeksi, adakah hematuria pada saat dilakukan pencabutan selang ya, di antara selang tadi ada tanda hematuria atau tidak, kemudian karakteristik urin juga. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita bisa lepas sarung tangan ya. Sebelumnya cuci tangan dulu di larutan klorin, kemudian lepas dalam keadaan terbalik ya. Jadi kita cuci, lepas terbalik. Kemudian bisa rendam di larutan klorin. Selanjutnya kita gunakan sarung tangan steril ya, di satu sarung tangan steril ya. Kita potong ujungnya, kemudian kita masukkan sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita bisa siapkan. Kalau dipasang kateter menetap, kita bisa ini ya, masukkan Aquades 10 cc. Kemudian kita juga bisa olesi dengan gel. Nah ini ya, kita ambil 10 cc. Untuk fiksasi kunci nanti. Kalau misalnya hanya kateter sementara, tidak perlu ya. Selanjutnya kita bisa ini ya, oleskan dengan jeli untuk kateternya. Kita ambil kasa, kemudian kita olesi jeli. Ya, untuk penutup jangan sampai menyentuh bagian ini ya, bagian kasanya. Nah, ujungnya kayak kita taruh di tempat yang aman. Kemudian kita lengkapi penggunaan sarung tangan kita. Sebelumnya, karena nanti kita akan melakukan prosedur vulva hygiene ya, kita siapkan dulu untuk kom dan bengkok di dekat pasien. Sambil kita lanjutkan menggunakan sarung tangan dan mempersiapkan peralatan. Oke, kita olesi dulu ya. Ini sebenarnya harusnya pakai pakai bak instrumen yang besar ya. Ini terlalu kecil, jadi kita oleskan dulu jeli ya, 2,5 sampai 5 cm ya dari ujung ini ke arah pangkal, memutar. Kalau sudah ke atas jangan dikembalikan lagi, jadi diolesi seperti ini. Nah, sepanjang 2,5 sampai 5 cm, baru kita letakkan kembali di instrumen. Kalau itu boleh, kalau dipasang kateter sementara kita bisa cek dulu ya, apakah kateter tidak ada kebocoran. Nah ini kita bisa cek dulu mengembang dengan sempurna apa enggak. Ya, kalau seperti ini berarti tandanya kateter tidak ada masalah ya, tidak ada kebocoran. Ya, kita ambil lagi Aquadesnya. Oke,
kemudian kita lakukan hygiene terlebih dahulu ya. Labia mayora, kiri kanan. Kita buka labia minora, kiri kanan, kemudian vestibulum, perineum, anus dengan arah melingkar keluar. Oke. Setelah itu kita ambil kateter ya, dengan ini ya, kita jepit kateter di antara jari apa ini? Jari apa ini? Manis ya, manis dan kelingking. Kemudian ini posisi jari telunjuk dan jari ibu jari seperti ini. Ya, jadi cara megangnya seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan selang kateter sejauh 5 sampai 7,5 cm. Ibu, mau saya pasang selangnya ya. Sebelumnya kita letakkan ini ya, bengkok steril. Ya. Oke, Ibu, saya masukkan selangnya, nggih. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, Ibu rileks saja, tarik nafas panjang. Jadi kita masukkan sambil diputar. Tarik nafas Ibu, nggih. Nah, seperti ini. Tarik nafas, nggih. Jika ada tahanan, hentikan memasukkan ya. Kita bisa minta pasien untuk tarik nafas panjang, kemudian kita bisa memasukkan kembali kateter. Ya. Nah, ini sampai urin keluar sejauh 5 sampai 7,5 cm. Biarkan urin keluar ya sampai habis. Kalau diperlukan untuk urin spesimen pemeriksaan ya, kita bisa menampung urin di pancaran tengah. Jadi kita ambil wadah spesimen, kita keluarkan dulu sedikit, kita tampung ya, kemudian kita taruh di tempat yang aman. Nah, ini biar urinnya habis. Ini. Ya, kalau dipasang kateter sementara saja, setelah urin tidak keluar kita bisa mencabut kateter. Namun kalau dilakukan pemasangan kateter menetap, nah setelah ini kita bisa mengunci ya. Oke, kita ambil spet yang berisi Aquades, kita hubungkan. Nah, ini seperti ini kita masukkan. Kalau ada tahanan misalnya ya, kita cabut kembali, kita ambil lagi. Bisa jadi kateter kurang masuk. Nah, kita masukkan kembali. Tapi kalau tidak ada tahanan ya sudah, langsung kita bisa masukkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita cabut. Baru kita cek ya, apakah kateter sudah mengunci dengan sempurna. Nah, tandanya ada tahanan seperti ini. Ya, baru nanti kita hubungkan dengan ya. Oke. Ya, pastikan bagian bawah sudah terkunci ya ini ya, untuk pembuangannya ini. Nah, kita hubungkan. Ini ya, ini bisa kita letakkan di tepi samping bed. Selanjutnya kita bisa ambil ini ya, kita letakkan di bawah, kemudian kita ambil duduk ya. Iya. Ini kita bersihkan dulu. Kemudian kita bisa fiksasi.
posisi silang boleh. Nah, seperti ini. Kita silangkan di paha bagian dalam itu. Ya. Setelah itu kita bereskan peralatan kita. Ya, kita bisa gunakan pakaian bawah misalnya jari atau apa ya. Dengan pasien kita ambil pelak dan pengawas, arahnya mendekati pasien. Ya. Setelah itu kita selanjutnya kita bisa ambil selimut tidurnya pasien ya. Kita gantikan selimut mandi dengan selimut tidur. Permisi ya, saya gantikan dulu selimut tidurnya. Kita arahkan pasien. Selanjutnya kita rapikan peralatan, kita buang semua peralatan di tempat sampah. Ya. Ya, selanjutnya kita bisa lepas sarung tangan. Lalu klorin lepas dalam keadaan terbalik. Kemudian kita komunikasikan kepada pasien, Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan untuk memasang selang pipis ya di saluran kencing Ibu. Kalau Ibu mau pipis bisa langsung pipis di tempat Bu, tidak perlu ke tempat tidur atau dipasang pispot. Jadi langsung saja Ibu bisa pipis di tempat. Kalau ada keluhan Ibu bisa segera menghubungi petugas yang jaga. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bisa buka korden pintu jendela, minta keluarga untuk masuk kembali. Selanjutnya kita dokumentasikan ya tindakan yang sudah kita lakukan, nama pasiennya siapa, kemudian tindakan yang sudah dilakukan apa saja, pemasangan kateter, jenis kateter, ukurannya ya, kemudian juga pemantauan pada saat pemasangan kateter adakah kendala ya, kemudian karakteristik urin mulai dari warna, jumlah dan bau, serta kalau memang akan dilakukan pemeriksaan spesimen kita bisa memberikan formulir, memberi label dan mengirimkan ke laboratorium. Itu untuk pemasangan kateter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar mengenai prosedur pelepasan kateter ya. Jadi kita langsung saja untuk persiapan alatnya ya. Yang pertama yaitu kita siapkan bengkok ya, bengkok, kemudian kita siapkan handphone bersih dan spek ya. Tidak lupa juga pom berisi kapas DTT ya, kemudian ada pinset ya, pinset anatomi, pelak dan pengalas, kemudian juga ada selimut tidur pasien atau selimut mandi ya. Selanjutnya kita setelah menyiapkan peralatan kita siapkan pasien ya, kita mendekati pasien.
Ibu, Assalamualaikum. Nama saya Bidan Ida. Saya yang berjaga hari ini. Apa benar dengan Ibu A? Ya, tetap kita tanyakan. Kemudian hari ini karena alhamdulillah Ibu sudah membaik ya. Jadi selang pipisnya bisa dilepas Ibu. Nanti Ibu bisa latihan pipis di kamar mandi. Jadi nanti akan saya lepas untuk selang pipisnya. Ngaten nggih Bu nggih. Selanjutnya kita persiapkan petugas ya. Kita cuci tangan dengan air sabun dan di air mengalir. Kemudian kita keringkan. Selanjutnya kita mempersiapkan untuk lepasan. Jadi langsung saja kita siapkan, posisikan Ibu dengan dorsal rectangle, kemudian kita posisikan pasien dengan posisi seperti ini ya, kita minta untuk menekuk, kemudian kita pasang selimut tidur, kita buka selimut kita pasang selimut mandi ya, kita ambil selimut tidurnya. Spek ya, 10 cc, kita keluarkan ini aquadesnya. Ya, sebelumnya boleh ya, untuk urinnya kita bisa kosongkan dulu, kita tampung di gelas ukur ya, gelas ukur, kemudian kita keluarkan seperti ini ya, kemudian kita buang, baru setelah itu kita cabut. Ibu tarik nafas panjang ya, saya lepas kateternya. Hati-hati betul, ujung kateter jangan sampai terkena, kita buang di sampah medis ya. Kita bersihkan daerah vulva ibu rusak, atau bisa kita lengkapi dengan melakukan vulva hygiene. Stipulum anus. Selanjutnya kita bereskan peralatan. Kita bantu pasien untuk mengenakan pakaian bawah, kemudian dalam boleh ya, kita lepas perlakon alas. Selanjutnya kita rapikan pasien. Kita sampaikan kepada pasien bahwasanya lepasan selang pipis sudah setelah selesai dilakukan. Kemudian ibu kalau mau BAK, buang air kecil, bisa ke kamar mandi gitu ya. Jadi kita sudah selesai melakukan tindakan. Terima kasih ibu, kita bereskan peralatan ya seperti tadi. Beres, kita kembalikan. Kemudian jangan lupa kita dokumentasikan ya, mulai dari
kondisi daerah vulva pada saat pelepasan, kemudian adakah tanda-tanda infeksi, adakah hematuria pada saat dilakukan pencabutan selang ya, di antara selang tadi ada tanda hematuria atau tidak, kemudian karakteristik urin juga. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.